Perjalanan heroik pasukan Garuda Muda akhirnya terhenti di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Ya, dalam misi perebutan tiket terakhir menuju ajang multi-event itu, Indonesia terpaksa mengubur mimpinya usai menelan pil pahit takluk dari timnas Juini dengan skor akhir 1-0. Namun di balik gagalnya tim Merah Putih ikut meramaikan Olimpiade Paris, ragam reaksi justru turut menyertai perjuangan pasukan Garuda Muda, seperti FIFA yang takjub dengan perkembangan sepak bola Indonesia, hingga membuat mereka menantikan keajaiban seperti apa yang bakal tersaji di kualifikasi Piala Dunia nanti. Dan untuk itu, berikut cerita selengkapnya. Gagalnya Indonesia lolos ke Olimpiade setelah penantian selama 68 tahun lamanya tidak hanya menjadi kekecewaan bagi tim nasional, di mana hal ini juga menjadi kegagalan kolektif ASEAN menembus ajang multi-event terbesar dunia setelah 52 tahun tak lagi pernah mengirim wakilnya. Ya, Malaysia dan Myanmar menjadi wakil terakhir Asia Tenggara yang mengikuti kompetisi ini pada tahun 1972 silam. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi jagoan sepak bola ASEAN yang mampu unjuk tajinya di format turnamen mirip Piala Dunia ini. Di sisi lain, usai menjadi penyebab kegagalan, Korea Selatan menggenapkan partisipasi mereka menjadi keikutsertaan yang ke-10 secara beruntun sejak tahun 1988, membuat Indonesia yang dilatih Sintayong menjadi jagoan baru masyarakat negeri Gingseng agar mampu menembus Olimpiade menggantikan kiprah mereka di bawah komando Coach Shin. Seperti yang ditunjukkan pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung, serta putra Sintayong, Shin Jae-won, bahkan Hwang Sun-hong, pelatih Korea Selatan saat ini, yang terang-terangan mendukung perjuangan Indonesia ikut serta dalam ajang Olimpiade. Namun melihat apa yang terjadi dengan timnas Indonesia di babak playoff Olimpiade, di mana mereka harus takluk dari Juini lewat skor tipis 1-0, membuat Taeguk Warriors sedikit geram, terlebih saat Sintayong harus meninggalkan anak asuhnya usai diganjar kartu merah. Ya, seperti dilansir dari Never, media lokal Korea Selatan itu menyebut jika hadiah penalti kedua untuk Juini yang menjadi awal mula terusirnya Sintayong dari lapangan merupakan kekeliruan fatal yang diambil hakim pertandingan François Letessier. Dalam artikelnya, mereka menuliskan, tackle Dewangga bersih, bola disentuh terlebih dahulu, dan proses tubrukan selanjutnya hampir tidak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Namun perdebatan Sintayong dengan hakim pertandingan yang memakan waktu sekitar 4 menit, akhirnya berhenti dengan keluarnya Coach Shin dari lapangan pertandingan. Beruntung pada kesempatan penalti kedua Juini, Hernando Ari tampil apik dengan menepis eksekusi Agassi Mebah yang membuat suasana menjadi lebih baik bagi pasukan Garuda. Di samping itu, Prancis yang kaget saat Indonesia berhasil menaklukkan langganan Olimpiade, Korea Selatan mulai menyusun berbagai narasi menyambut kehadiran Indonesia yang sanggup menyingkirkan deretan tim kuat demi bisa kembali berpartisipasi di ajang Olimpiade. Bahkan cerita legendaris Ramang yang mengawal rekan-rekannya di Olimpiade Melbourne tahun 1956 kembali diungkit demi semakin membakar semangat juang pasukan Garuda. Namun sayang terpelesetnya langkah tim Merah Putih membuat kedua belah pihak harus mengubur mimpi untuk bertemu satu sama lain. Di mana tuan rumah Prancis yang juga memuji solidnya supporter Indonesia tidak akan merasakan meriahnya sebuah laga ketika penggila sepak bola Indonesia datang mendukung tim jagoan mereka. Seperti yang terjadi pada laga Indonesia versus Juini, dan supporter yang begitu khas tetap menggema di Stadion Pierre Pibarot, Clairefontaine, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino tampak menikmati euforia pendukung timnas saat ikut duduk di tengah mereka.
Lantas melihat betapa menariknya euforia supporter Indonesia serta prospek signifikan yang ditujukan timnas Indonesia, FIFA seolah tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini untuk membuat lebih hidup, di mana usai pertandingan laga playoff Olimpiade, Gianni Infantino berpesan kepada seluruh supporter tanah air bahwa FIFA akan turun tangan membantu perkembangan Indonesia. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan teruslah mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar. Terima kasih kepada semua orang di PSSI dipimpin oleh Presiden Erick Thohir atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini, ujar figur nomor 1 dalam dunia sepak bola itu. Ya, perjalanan fantastis Indonesia tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sebab dalam waktu dekat rentetan agenda masih menunggu pasukan Garuda, seperti kualifikasi Piala Dunia hingga beberapa turnamen lainnya yang akan menjadi tolak ukur sejauh mana persepakbolaan Indonesia berkembang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.